Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bisa bertatap muka, berkumpul di tempat yang paling baik dan paling mulia di dunia, yaitu masjid. Masjid itu tempat yang paling baik, paling mulia di muka bumi. Tempat yang paling baik itu masjid. Tempat yang paling jelek itu pasar. Masjid itu tempat paling baik, pasar itu tempat paling jelek. Rasulullah bersabda, syarrul biqa'i masajiduha wa khairul biqa'i masajiduha. Syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Kata Rasul, tempat yang paling jelek di muka bumi itu pasar. Tempat yang paling baik di bumi itu masjid. Saya pernah menyampaikan hadis ini, Bu, di tempat saya, karena kebetulan tempat saya dekat pasar. Banyak yang protes. Ada yang bilang, Ustaz, apa betul Rasul menyampaikan seperti itu? Betul, Pak. Berarti kalau begitu Rasulullah itu nggak logis loh kalau berpikir. Oh begitu. Pasar itu kan sentral ekonomi rakyat. Kalau nggak ada pasar, ekonomi macet. Karena ada pasar, ekonomi lancar. Dan kalau Rasul bersabda seperti itu, berarti kan Rasul ini kan melarang kita masuk pasar. Nggak logis itu, nggak rasional. Jenenge wong mboten cocok ibu ya. Mana ada orang kalau sudah nggak cocok, nggak setuju, yang baik dibilang. Hanya saya bilang, Pak, Rasul tidak melarang orang masuk pasar. Rasul cuma bersabda, Rasul cuma mengingatkan kita bahwa pasar itu tempat jelek. Bukan melarang, boleh kita masuk pasar, cuma seperlunya saja. Saya tanya, Bu, di rumah Ibu ada nggak tempat yang paling jelek serumah? Ada nggak? Halo?
Saya ngantuk Bu, jangan ikut ngantuk juga. Ini meneng ya. Ada nggak di rumah ibu tempat yang paling jelek serumah? Apa? WC. Jelek kan ya? Pertanyaannya boleh nggak ke WC? Boleh. Nggih. Cuma kan seperlunya saja ya. Iya kan? Boleh ke WC kalau pas butuh. Selesai butuh keluar. Kan tidak mungkin ibu-ibu masuk kamar mandi ke WC bawa kopi, bawa roti, bawa koran ya. Kan tidak mungkin. Ya sudah selesai keperluan keluar. Pasar itu begitu Bu. Karena pasar itu tempat jelek, ya seperlunya aja. Yang kerasan di pasar bapak apa ibu? Ibu. Ibu kalau sudah di pasar, rencananya cuma beli lombok sama bumbu dapur aja. Tapi kalau sudah lihat di pasar, ada baju bagus, ada kerudung bagus, ada lama jadi. Padahal itu tempat. Jangan pernah kerasan di tempat jelek Bu, nanti ketularan jadi. Kata Rasul, awwalu man dakhala fi suq iblis wa akhiru man kharaja minhu iblis. Makhluk Allah yang pertama kali masuk ke pasar itu iblis. Makhluk yang terakhir paling akhir keluar dari pasar itu iblis. Jadi kalau ada orang 24 jam diem di pasar, baik iblis itu. Oh, ini saya ngantuk, jujur aja ngantuk. Ya, kalau jualan kan kerja Bu, berarti kan ada perlu ya, kan ada perlu. Ini masuk pasar nggak ada perlu, sama dengan masuk WC kalau ada perlu boleh nggak? Boleh. Yang lama dah kalau perlunya belum selesai. Boleh. Ya. Pukulan, keras pukulan. Ngerti pukulan? Pukulan itu bahasa usik. Ya, Banyuwangi. Kalau bahasa Jawanya bedegelen. Bedegelen. Ya. Ngerti bedegelen? Ada yang enggak ngerti? Pukulan ngerti Bu? Bedegelen ngerti? Bedegelen itu ya pukulan itu. Angel metune. Ya walaupun lama enggak apa-apa bedegelen. Zaman di pasar enggak apa-apa orang jualan. Itu pun jadi tempat yang paling baik di muka bumi adalah alhamdulillah kita sore ini kumpul di tempat baik. Mudah-mudahan ini jadi tanda kita ini oleh Allah dijadikan orang baik. Kehidupan kita Allah jadikan kehidupan yang baik. Kumpul-kumpul kita, pergaulan kita, pertemanan kita jadikan pertemanan yang baik. Kelak kita mati dalam keadaan baik, dimasukkan, dikumpulkan di tempat yang baik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mari selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat beliau. Amin. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, ini saya salah paham. Saya pikir ini peringatan Maulid Nabi karena kemarin yang ngecat enggak, Bu, siapa yang ngecat? Enggak ada namanya masalahnya. Bu saksi ibadah. Kemudian ada orangnya. Oh nggih, saya enggak pakai kaca enggak kelihatan. Makasih. Saya pikir peringatan Maulid. Saya pikir kok enggak ada ndrok nih. Apa ibu-ibu siapa tuh seneng ndrok? Seneng ndrok apa mboten Bu? Oke. Coba aja guyu sampean Bu, tak kok tenan. Kula ya seneng ndrok. Ndrok PT. Ternyata saya salah paham. Pun makanya ketika beliau tanya temanya apa Ustaz? Ya saya pikir karena peringatan meneladani sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata
rutinan. Ya enggak apa-apa. Mak saya kaget tidak nunduk itu. Padahal di rumah sudah tak bilang enggak usah masak. Ya karena yang kemarin masih banyak, Bu. Masakan kemarin masih banyak. Nggak ngarep-ngarep endok saya. Di kulkas banyak endok. Kulkasnya tetangga. Tuh. Ini ngantuk, jujur gue ngantuk. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, di mana-mana tempat ada peringatan Maulid. Tapi juga banyak umat Islam yang tidak memperingati hari lahirnya. Nah, ibu-ibu kira-kira senang memperingati apa senang tidak memperingati? Senang ya? Senang memperingati, kalau diundang mau datang tidak? Bagus, bagus. Jangan seperti teman sebelah, memperingati nggak mau, diundang nggak mau, diterim dong gelem. Ya udah dah, kita ini harus konsekuen dan konsisten. Kalau memang enggak ya enggak semua. Ojo diundang enggak, memperingati enggak, ndok iyo, karena repot. Saya cuma mau memotivasi saja. Kita ini, Bu, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini harusnya bersyukur kepada Allah, matur nuwun teng Gusti Allah, karena Allah telah menurunkan, menganugerahkan kepada kita manusia paling mulia, yang siapapun mau mengikutinya dan mengamalkan sunnahnya pasti jadi orang yang mulia. Siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang kepingin hidupnya bahagia, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pengen hidupnya selamat, ikuti Rasulullah. Siapa yang pengen hidup mulia, ikuti Rasulullah. Pengen dicintai Allah Ta'ala, ikuti Rasulullah. Ayatnya kan jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umat manusia, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Kalau kalian mau mengikuti aku, pertama balasan Allah, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cintai kalian. Satu. Dua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Makanya, Bu, kita ini kalau kepingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Kepingin diampuni dosanya oleh Allah, ikuti Rasul. Jelas nggih? Nah, bagaimana cara kita mengikuti sunnahnya Rasulullah? Caranya, amalkan apa yang disunnahkan oleh Rasul. Ini sunnah Rasul itu ada 3. Ada berapa, Bu? Dalam ilmu hadis, sunnah Rasul itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah itu sunnah, sesuatu yang datang dari Nabi itu namanya sunnah. Qauliyah ucapan, artinya semua sabda Rasul, dawuhe Kanjeng Nabi itu disebut sunnah. Nawa
qauliyah atau lebih keren disebut hadis. Itu sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah. Sunnah itu sesuatu yang datang dari Nabi, fi'liyah itu perbuatan. Artinya semua perbuatannya Rasul itu adalah sunnah apa? Fi'liyah. Jadi yang disabdakan Rasul sunnah, yang dikerjakan atau dilakukan Rasul juga sunnah. Kok kita ikuti, insya Allah berkah. Yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah itu sesuatu dari Rasul, takririyah itu artinya ketetapan. Maksudnya Rasul tidak bersabda, Rasul tidak mengatakan, Rasul juga tidak melakukan. Tapi ketika ada sahabat melakukan, Rasul diam. Diamnya Rasul berarti setuju. Kalau sudah setuju maka menjadi ketetapan. Contoh, dulu zaman Rasul itu ada orang meninggal, orang Islam meninggal. Setelah dimandikan, setelah dikafani, dibawa ke masjid. Rasul diminta untuk ngimami sholat jenazah. Rasulullah sebelum ngimami, beliau bertanya kepada keluarganya, Pak, Bu, mayit ini dulu semasa hidup punya hutang apa enggak? Jawab keluarganya, punya ya Rasul. Terus sekarang ketika mayit ini meninggal dunia, hutangnya sudah lunas apa belum? Belum ya Rasul. Belum. Kenapa ya Rasul? Enggak, cuma pengen tahu aja. Akhirnya Rasulullah kundur itu pulang, enggak jadi nyolati mayit. Karena apa? Meninggal masih punya hutang, belum lunas, belum dibayar. Rasul tidak mau pulang. Tapi ketika ada sahabat mensolati mayit ini, Rasul diam. Berarti Rasul setuju. Maka disolati jenazah walaupun punya hutang. Nah saya tanya Bu, umpama jenengan punya tetangga meninggal dunia, punya hutang belum lunas, kira-kira disolati betul? Disolati enggak? Solati, ikut siapa? Lah kok bingung sampean? Ikut siapa? Ikut Kanjeng Nabi. Walaupun yang mengerjakan sahabat, tapi Rasulullah namanya takririyah. Mengikuti sunnah insya Allah berkah. Makanya ayo Bu, dalam hidup supaya hidup kita ini berkah, hidup kita mulia, bahagia, Allah kasih keberkahan dalam segalanya. Hidupkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Sunnah yang mana Ustaz? Terserah yang jenengan bisa. Yang penting istiqomah. Usahakan istiqomah. Insya Allah bawa berkah bahagia. Kalau ibu bisa istiqomahkan sholawat istiqomah setiap sholat. Setiap selesai sholat. Sholawat itu istimewa Bu. Maaf. Amalan ibadah apapun Allah perintahkan untuk kita, tapi Allah tidak mengerjakan. Allah perintahkan kita untuk ibadah, tapi Allah tidak mengerjakan. Kita kerjakan, Allah tidak. Contoh sholat, kita oleh Allah disuruh, Allah sholat apa benar? Boten, tidak. Ya, Allah nyuruh kita puasa Ramadan. Allah puasa enggak Ramadan? Kok tahu saudara? Enggak puasa. Allah nyuruh kita sholawat, Allah sholawat enggak?
Sholawat, ini hebatnya. Nggih. Allah nyuruh kita bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi. Allah nyuruh kita untuk Allah bersolawat tidak kepada Nabi? Solawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ini berarti Rasulullah itu Allah itu cinta kepada Rasul. Makanya beliau bersolawat kepada beliau. Allah bersolawat kepada beliau. Nah kalau kita ini ikut solawat kepada Rasul, Pak Bu, ada Paknya nih, Pak cuma satu. Kalau kita bersolawat untuk Rasul, insya Allah kita dapat cintanya Allah. Makanya Rasul bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar au kama qala Nabi sallallahu alaihi. Rasul bersabda, kalau ada orang bersolawat untukku 1 kali, Allah berinya solawat 10 kali. Kalau ada orang bersolawat kepadaku 10 kali, Allah akan berinya solawat 100. Kalau ada orang bersolawat untukku 100 kali, Allah akan berinya rahmat solawat 1000 kali. Kalau ada orang bersolawat untukku 1000 kali, lam tamassahun nar, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka, tidak akan masuk neraka alias masuk enak mek kurbondo solawat. Tapi ya sholat Bu, ya wae sholat ya sholat itu sallallahu alaihi wasallam enggak tahu sholat, ya. Makanya bapak lagi. Makanya ibu-ibu, ayo sholawat. Sholawat itu hukumnya wajib karena perintahnya Allah. Maka kalau kita ini orang Islam, ngaku orang Islam, tapi nggak pernah bersolawat selama 24 jam, melanggar perintah Allah alias maksi, berarti haram. Ibu sehari semalam sholawatan apa enggak? Bersolawat itu hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib 1, kapan? Ketika sholat. Saat sholat wajib baca sholawat. Kapan? Ketika tasyahud akhir, awal. Jadi awal itu sunnah. Akhir. Maka kita ini kalau jadi orang Islam kok tidak sholawat, berarti nggak pernah sholat. Haram apa betul Bu? Haram. Justru jenengan itu sholat. Kalau sholat berarti baca gugur kewajiban. Jadi baca sholawat yang wajib cuma 1, ketika sholat, ketika tasyahud akhir. Selebihnya hukumnya sunnah. Dengan sholawat sekali, Allah balas sholawat 10 kali dan seterusnya. Sholawat Allah untuk manusia artinya adalah rahmat itu sayang, cinta, kasih sayang. Jenengan baca sholawat dirahmati Allah, disayangi. Kalau Allah sayang Bu, ya Allah, apa-apa itu jadi nikmat, apa-apa itu jadi berkah karena disayang. Padahal jenengan sama dengan jenengan, kalau jenengan sayang sama anak, kira-kira hidupnya anak ini enak apa enggak? Enak, jalur uang dikasih. Karena orang tua sayang. Coba kalau orang tua tidak sayang, minta uang, kok dikasih?
Allah gitu. Kalau kita ini disayang Allah enak. Pengen disayang Allah, napa betul? Kalau pengen disayang sering-sering sholawat, baik sholawat yang wajib maupun sholawat yang tidak wajib. Jelas ya? Bersholawat. Sholawat itu Bu, satu saat sahabat pernah tanya kepada Rasul, ya Rasul, karena Rasulullah itu apa? Bersabda, kalau ada orang bersolawat kepada satu kali, Allah akan berinya solawat 10 kali. Kalau ada orang solawat kepada 10 kali, Allah akan berinya solawat 100 dan seterusnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hal kana dzalika liman kana hadiral qalbi? Kanjeng Nabi, apakah balasan Allah solawat 10 kali, solawat 100 kali dan seterusnya itu khusus untuk orang yang ketika dia bersolawat hatinya hadir, hatinya khusyuk? Jawab Rasul, lah, enggak, bal likulli musallin, bahkan balasan Allah yang 10 kali sholawat 100 itu untuk setiap orang yang mau bersolawat kepada. Bal likulli musallin alayya, setiap orang yang bersolawat kepadaku 1 kali Allah beri rahmat 10 ya, walaupun tidak khusyuk, ghafilin, lali hatine, gak khusyuk. Sambil baca apa? Sholawat terbangan, sambil baca sholawat ke lagu. Baca suami kok. Kalau saya betul sakit ngerok lagu dia. Enak uang mungkin yang gila sholawatan dia. Mungkin dasarnya lagi suara saya ngepres, males. Kalau baca pakai lagu itu kurang merdu. Terus jenengan itu terus bojo kula merdu. Nah, ini jadi siapapun baca sholawat, pokok cangkeme maca sholawat. Kok cangkem kasar apa halus? Cangkem kasar apa halus? Wah, halus cangkem niku Bu. Kasar niku bencong, cocot, cucu, ngoten niku kasar. Cangkem halus. Napa basa halus cangkem niku? Oh, lambe sama niki lambe ten dhewe. Wis pokoke niku cangkem halus. Pokok aja tambahin mu lho ya, jadi sambung lho. Lah cangkem niku halus, tapi lek disambung ana mune elek. Nggih. Nggih. Padane moton lho, moton niku halus apa kasar? Halus, pokoknya disambung. Oleh tambahin mu elek nggih. Moto niku halus, tapi lek disambung elek nggih. 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 Padane pokoknya disambung. Niki. Padahal kuping ku halus tapi lek disambung elek. Kuping kurang ngono ta, kok elek. Pun ndi mau wis. Iki Bu. Yes, pokok cangkeme maca sholawat insyaallah diwelasi Gusti Allah. Di samping itu Bu, orang itu kalau baca sholawat, semakin banyak sholawatnya, semakin mulia hidup. Ada di satu kitab itu cerita, dulu saat Rasulullah kumpul-kumpul dengan sahabat, kumpul di masjid, banyak sahabat sudah di dalam, sahabat yang sepuh-sepuh sing senior itu. Rasulullah ngendikan, Rasulullah bersabda kasih fatwa kepada sahabat. Tiba-tiba ada seorang anak muda baru masuk masjid, berdiri di pintu. Nah, ketika berdiri, pemuda ini dipanggil sama Rasul. Ya syab, ta'al, ijlis hina. Wahai pemuda, sini masuk, duduk di sebelah. Begitu sahabat yang baru datang, yang masih muda itu duduk di sebelahnya Rasulullah.
Sahabat yang sepuh-sepuh yang senior gremeng, karepe meri, iri, ya. Woi, sahabat masih muda baru datang suruh diem di depan di samping Rasul lagi dekat sama Rasul. Penasaran. Akhirnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jenengan ndak adil." Loh, kenapa? Kami ini sudah dari dulu, kami sudah dari tadi masuk di masjid, kami umurnya lebih tua dari pemuda ini. Lah, kau biarkan kami duduk di depan di bawah. Ini ada pemuda, sahabat umurnya masih muda, telat lagi datangnya. Kau panggil dia ke depan, suruh duduk di sampingmu. Kan tidak adil Rasul. Rasulullah lantas bertanya, sahabat, tahukah kamu kenapa pemuda ini saya suruh maju duduk di sampingku? Tahu gak kalian? Tidak tahu ya Rasul. Lantas Rasul bersabda, pemuda ini setiap hari baca sholawat kepadaku, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang kalian baca. Sahabat ini biarpun muda, tapi bersolawatnya kepadaku jauh lebih banyak dari yang kalian baca. Tiap hari sahabat yang muda ini baca sholawat untukku pakai lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man sholla alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusolli alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama amartani an usalliya alaih wa sholli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi sholatu alaih. Apal itu sholawatnya, ya. Maknane sakniki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, wahai Allah, berikanlah rahmat takdim terhadap junjunganku Muhammad, bi'adadi man shalla alaih, sebanyak orang-orang yang mau bersolawat kepada beliau. Jadi umpama jagat ini Bu, sak dunia, sak langit, sak bumi yang bersolawat kepada Nabi itu 1000 orang. Berarti sahabat ini sudah bersolawat berapa? 1000 kan? Terus lanjutannya, wa sholli ala sayyidina Muhammadin, dan berikanlah rahmat ta'zimmu kepada junjunganku Muhammad, bi'adadi man lam yusalli alaih, sebanyak orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada beliau. Sak dunia, sak langit, makhluk Allah kan banyak, ya. Umpama ada 1000 tidak bersolawat kepada beliau, berarti kan masuk. Nyambung tidak Bu? Kok bingung sama? Nyambung tidak? Begini maksudnya. Umpama Bu, makhluk Allah yang manusia saja. Manusia di bumi ini jumlahnya ada, katakan 1 miliar. Katakan umpama 1 miliar. Yang bersolawat kepada Nabi 500 juta. Yang tidak bersolawat kepada Nabi 500 juta. Yang solawat 500 juta. Yang tidak bersolawat. Ini sahabat berdoa, bersolawat untuk Nabi, mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmat ta'zimmu kepada junjunganku Muhammad, sebanyak orang-orang yang mau bersolawat dan sebanyak orang-orang yang gak mau bersolawat kepada beliau. Berarti berapa? Bisa M. Oke, 1. Berarti solawatnya sehari 1M. Solawat sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh paling sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu kesuwen. Karena itu Bu, lantas sahabat yang masih muda ini, walaupun umurnya masih muda, walaupun datangnya belakangan telat, disuruh duduk di depan, di sampingnya Rasul, menunjukkan sahabat ini orang pun. Makanya saat Rasul ditanya, Kanjeng Nabi, siapa orang yang berhak menjadi temanmu kelak di surga? Jawabnya apa? Aktsaruhum alayya sholatan. Dia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kan Ibu bersolawat.
Karena sholawat itu termasuk sunnahnya Rasul, sunnah qauliyah. Nggih kan? Rasul kan bersabda, sapa wong sing sholawat aku sepisan dirahmati Allah ping 10. Berarti kita disuruh baca sholawat. Di samping itu bersholawat perintah Gusti Allah, maka ayo baca sholawat. Kalau jangan istiqomah, insya Allah mulia, insya Allah barokah. Amin. Pulah seneng-seneng mau sholawat, mau pakai lagu mau enggak terserah. Maka kalau pakai lagu ini sing pantes, jangan asal. Ya, bulan 17 Agustus lagu ini sorak-sorak bergembira. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Enggak pantes. Ya disesuaikan lagunya itu. Itu yang pertama, sunnah qauliyah, amalkan. Yang kedua, Bu, saya mengajak kita ini mengamalkan atau meneladani sunnah Rasul dalam kehidupan. Itu sunnah napa? Ya sunnah yang lain. Apa? Salam. Uluk salam dulu. Ucapan salam. Itu juga sunnah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salam ismun min asma'illahi ta'ala. Wa du'ahu Allahu fid dunya fa'afshuhu bainakum." As-salam min asma'illahi ta'ala. Wa du'ahu Allahu fid dunya fa'afshuhu bainakum. Salam itu termasuk salah satu dari nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Jadi salam itu termasuk namanya Allah yang mulia. Wa du'ahu Allahu fid dunya. Allah letakkan di dunia salam ini. Maka perintahnya Rasul, fa'akshuhu bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Berarti menyebarkan salam itu sunnahnya Rasul. Kalau kita amalkan, kalau kita istiqomahkan, insya Allah barokah. Ibu-ibu ketemu teman, sama-sama Islam, ketemu Assalamualaikum. Jangan, jangan gitu. Assalamualaikum. Barokah Bu insya Allah. Jenengan baca Assalamualaikum berarti mendoakan teman, mendoakan orang. Gitu. Kalau jenengan ucapkan salam Assalamualaikum berarti mendoakan. Doa baik apa jelek? Baik. Ketika jenengan mendoakan orang dengan doa baik, malaikat balas walakum mithlu. Kau mendapatkan yang sama dengan doa. Berarti dapat kebaikan. Tapi maaf, kalau ada orang mendoakan jelek orang lain, ya dibalas kalau Gusti, kalau malaikat dijawab walakum mithlu. Kau juga akan mendapatkan yang sama, berarti jelek juga. Makanya kalau ketemu teman sama-sama Islam, salam, assalamualaikum. Dan di samping itu insya Allah Bu, kalau jenengan ucapkan salam, assalamualaikum, insya Allah akan berkah, tambah akrab, tambah rekat. Ngerti nggih? Hubungan jadi tambah baik. Kenapa? Koncoku gelem dongakno apik no. Ngoten? Berarti dia sayang. Sabar jare. Sayang. Ya. Telepon bunyi, diangkat, yang nelpon orang Islam. Kata-kata pertama yang jenengan ucapkan Assalamualaikum. Ojo halo. Apa halo niku Bu? Tahu ngerti maknanya halo jenengan? Tahu enggak? Kalau Assalamualaikum, tahu kan artinya? Apa? Ini doa, semoga keselamatan untuk Assalamualaikum. Kalau halo itu maknanya kopok. Ya. Halo kopok. Jadi jangan kalau ada orang nelpon, halo kopok, mana? Ya.
Itu terus Habib Mahdi, kata Habib Mahdi Banyuwangi halus artinya kopok. Nggih Bu, tebarkan salam ini perintahnya Kanjeng. Kalau ibu mau keluar rumah atau mau masuk rumah, ucapkan salam. Ya Allah, barokah. Saya berani ngomong begini karena sudah praktek. Tahunan Bu belum praktek. Alhamdulillah rumah tangga saya rukun, bahagia. Saya tuh kalau mau keluar rumah atau masuk rumah habis ngaji ngeten iki nggih, apalagi bawa berkat. Guyar Bu, guyar. Ndak. Guyar. Umpama nih. Saya itu kalau pulang dari ngaji pulang. Nggih. Assalamualaikum. Insya Allah Bu, bidadari saya itu jawab. Iya cari bidadari surga. Nonton ya. Jenengan kan bidadari juga. Amin. Tapi bukan bidadari saya jenengan. Bidadari saya jawab. Waalaikumsalam. Pintu dibuka. Saya salam. Kalau saya salaman sama istri saya, nyuwun sewu nggih. Habis nggih. Yang dicium sih niku sing dredeg niku. Nggih niku tanda berarti istri saya. Loh nggih Bu tenan niku Bu. Saya itu tambah sayang. Tambah saaken bojoku. Tambah sayang. Iya Bu, apalagi bawa berkah. Lama kalau nyium. Biasakan Bu, jangan kalau mau keluar rumah salam. Assalamualaikum, salaman sama suami. Pulang mau masuk rumah, assalamualaikum, salaman sama suami. Semakin sering jenengan salim sama suami, semakin sering jenengan cium tangan suami. Insya Allah Bu, suami tambah. Insya Allah suami tambah kelepek-kelepek. Kalau suami tambah sayang, insya Allah belanjanya ya tambah. Benar ya? Niki, tidak ada sunnah Rasul yang kalau diistiqomahkan tidak berkah itu nggak ada. Nah ini sunnah yang sifatnya intern. Cari. Mumpung masih muda. Ya kalau sudah tua ya jangan taatkan, ya. Tapi jangan minta tolong saya untuk nyari ini. Nah, ini sunnah yang sifatnya intern untuk diri sendiri ke dalam keluarga. Ada sunnah itu yang sifatnya eksternal, ekstern, keluar untuk umum. Nopo kata, di antaranya saya pernah baca satu kitab. Para sahabat, para tabi'in lahum bi ihsan. Hidupnya semua baik. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam keberkahan. Kenapa? Karena beliau itu mengistiqomahkan, mengamalkan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tabi'in bi ihsan hidupnya semua dalam kebaikan, dalam kemuliaan dan keberkahan. Kenapa? Istiqomah mengikuti sunnah Kanjeng. Apa? Di antaranya 5. Makanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib, beliau itu dawuh ngeten. Khamsun kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wattabi'una bi ihsan. Ada 5 hal, ada 5 amalan yang Rasulullah, sahabat, para tabi'in istiqomah mengerjakan 5 ini. Tapi lek tak ceritane kabeh maghrib jaring mari nggih. Sak mampune mawon nggih. Jadi ada 5 amalan yang
kalau kita ini mengistiqomahkan, insya Allah kehidupan kita ini baik, mulia, berkah. Kata Sidina Hasan, ada 5 amalan yang Rasulullah, sahabat, dan para tabi'in mengistiqomahkan 5 itu. Apa 5 itu? Pertama, Rasulullah itu luzumul jamaah. Luzumul jamaah, netepi jamaah. Netepi jamaah. Netepi jamaah niku bahasa Indonesianya yes istiqomah jamaah. Istiqomah jamaah. Rasulullah istiqomah jamaah. Sahabat istiqomah jamaah. Tabi'in bi ihsan istiqomah jamaah. Tabi'in para alim, para kiai, habaib istiqomah jamaah. Nah, yang dimaksud jamaah ini apa? Yang dimaksud jamaah ini ada 2 Jamaah itu nek cara balaghah niku lafadz sing mustarok. Mustarok itu satu, lafadznya satu sama, tapi maknanya 2 atau lebih, beda-beda. Maka jamaah yang dimaksud di situ ada 2 pengertian. 1, jamaah itu yang dimaksud sholat jamaah. 2, jamaah yang dimaksud itu kumpul kan jamaah. Artinya apa? Kita ini Bu, kalau pengen hidup baik, mulia, barokah, istiqomahkan jamaah. Nggih jamaah sholat jamaah, nggih jamaah kumpul. Sholat jamaah istiqomah. Ustaz, saya kan cewek, saya kan perempuan. Kalau saya sholat di masjid katanya nggak boleh. Terus gimana? Bu, kalau ibu mau sholat jamaah di masjid, boleh, siapa yang melarang? Tidak ada tulisan wanita nggak boleh masuk. Ada nggak? Ada nggak? Berarti ibu-ibu boleh nggak jamaah? Boleh. Yang dekat masjid, yang dekat mas. Tapi syaratnya Bu, kalau ke masjid untuk sholat jamaah, maaf pakaiannya biasa saja. Nggak usah yang bagus, nggak usah yang baru. Aulia, ngapa malah ini? Syera, yo berong, bojo kula gawe niku ya. Gaerane jalan Mas tokone yo. Lah piye kok bojo kula? Niku. Nggih. Enggak usah baju yang bagus, biasa-biasa saja. 1. 2, enggak usah macak. Napa macak? Dandan. Biasa mawon wis, nggih, biasa. Nggih. Kalau mau bedaan sekalian dikandeli pisan. Iya, sekalian ditebeli dikandeli biar mboten ketok wajah aslinya. Nggih, iki jare sing ngurung iku topeng monyet teko. Jadi 2, 3 ndak usah pakai parfum. Nggih. Enggak usah pakai wangi-wangi. Oleh wangi ini nyebar irunge wong ngono. Kenapa ya bener sapa ya? Golek ibu. Paham nggih? Satu saat sahabat Abu Hurairah berangkat ke masjid, di jalan papasan sama ibu-ibu. Ditanya, orang ini wajahnya cantik, pakaian bagus, baunya wangi. Teko ibu, harusnya ndai. Mau kemana? Oh, berarti sahabat Abu Hurairah beli wangi. Ya, mau kemana Bu? Jawab, mau ke masjid. Abu Hurairah, loh, pulang. Loh kok disuruh pulang? Saya dulu pernah melihat Rasulullah bersabda, ngomongi wong wedok, ngomongi perempuan. Perempuan kalau kau mau ke masjid, ya, tidak boleh pakai wangian, nggak boleh pakai hiasan dan ada usah. Kalau mau masjid, pulang dulu, mandi, hilangkan bau wanginya, baru ke masjid. Nih, berarti perempuan boleh nggak ke masjid? Boleh. Tapi yang rumahnya dekat saja Bu, yang rumahnya di
Jangan lo. Oh ya janganlah kadoan sakit bojone iki. Nggih. Luzumul jamaah. Yang tidak bisa ke masjid jamaah di rumah. Kalau ada suami sama suami. Cari itu ya. Ya, kan saya bilang kalau ada ya. Kalau ada suami pakai sama suami. Enggak ada suami ya sama anak kalau anak ada. Nah, yang kedua jamaah itu kumpul. Artinya apa? Kita ini dituntunkan oleh Rasul, diajarkan supaya mau serawung, mau bergaul. Jadi orang itu jangan suka mengisolasi diri, jangan suka menutup diri. Orang kalau tertutup, wawasannya sempit, akalnya cupet. Orang yang suka sedikit-sedikit ngenyek, sedikit-sedikit mengharamkan, mengkafirkan bid'ah, niku wong tertutup, cupet akalnya. Ya, orang kalau nggak bergaul, wawasannya sempit, ya ibarat kodok dalam tempurung, model. Ya, tapi kalau bergaul, satu wawasan bertambah. Ya. Dua, ngerti cara bergaul. Oh, Mbak Kae wonge ngene, oh Mbak Kuwi wonge ngene. Wong paham ya? Jadi bisa mensikapi setiap orang dalam pergaulan. Tapi kalau nggak mau bergaul biasanya kardiman. Nggih, candeng betul. Nggih, kardiman karpati wis penting. Ya Allah. Ini repot niku. Nggih, bergaul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan sahabat, bergaul dengan orang kafir juga bergaul. Rasulullah itu sering bercanda sama sahabat, juga bercanda sama siapapun bercanda. Orangnya familiar, humoris, cuma jangan berlebihan. Mungkin jenengan pernah dengar cerita anekdot. Ada satu saat enten acara kumpul-kumpul, diundang semua Kanjeng Nabi, sahabat diundang. Rasulullah, sahabat, ya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain itu diundang semua. Nah, di hadapan semua dikasih pisang satu-satu. Singkat cerita, sama Sahibul Hajat disuruh makan pisangnya, udah dimakan. Nah, Sayyidina Ali budo Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali habis makan pisang, kulit pisangnya ditaruh di depannya Kanjeng Nabi. Okay. Jadi di depan Rasulullah ada berapa kulit pisang? 2, yang lain 1 semua. Begitu di hadapan Rasul, di depan Kanjeng Nabi ada 2 kulit pisang. Sayyidina Ali ngomong kepada sahabat, sahabat, siapa yang paling rakus, yang lebih rakus? Orang yang makan pisang 1 apa makan pisang 2? Apakah orang yang makan pisangnya sendiri, apa pisang temennya juga dimakan? Ya sahabat jawab, yang makan pisang 2, yang makan pisang temennya itu rakus. Setelah ngelirik, sahabat malu, ternyata di hadapan Kanjeng Nabi no, kulitnya gedang niku kali, meneng sahabat satu ngomong. Kanjeng Nabi yang balas guyon, sahabat, lebih rakus mana? Orang yang makan pisang 2 tapi kulitnya taruh di depannya, dengan orang makan pisang 1 tapi sak kulitnya dilem. Paham maksudnya Bu? Ayo lebih rakus mana? Orang yang makan pisang 2 kulitnya taruh di depannya, dengan orang yang makan pisang 1 tapi sak kulitnya dipahan. Sahabat ya yang makan pisang 1 tapi sak kulitnya dibelak, dipangan. Paling rakus kulit dipangan. Dilihat di depannya Sayyidina Ali gak ada kulit. Guyon ibu ya. Wah niku guyone wong pinter ngoten niku. Lah guyone awake dhewe kan mboten beda guyone. Jadi intinya Rasulullah bergaul, Rasulullah serawung. Nggih, hanya ibu-ibu bergaul bagus, tambah wawasan, tambah ilmu dan macam-macam.
Di samping itu Bu, orang kalau mau serawungan, kalau mau bergaul enak. Kenapa? Kita ini kan satu dengan yang lain saling membutuhkan, iya kan? Saya butuh jenengan, ibu-ibu ya butuh yang lain. Kan ngoten, konco butuh konco, anak butuh wong tua ya butuh anak, tonggo butuh tonggo, guru butuh murid, murid ya butuh guru, ustaz butuh santri, santri ya butuh kiai, padha butuhe. Ngoten. Ustadze wonten, santrine mboten enten. Piye mulang sing diulang sinten? Nggih. Niki mulane saling membutuhkan, suami butuh istri, istri nggih butuh suami. Kita saling butuhkan, Bu. Makanya jaga kerukunan, jaga keakraban. Satu saat butuh penak gampang. Dan jenengan lek badhe damel acara napa nyunati napa butuh tiyang mboten, Bu? Butuh orang enggak? Butuh. Lalu pas kirim doa kan butuh ngundang orang ya? Butuh. Oke, makanya serawungan dan jaga hubungan baiknya. Niki kita saling butuhkan. Jadi intinya ya cukup satu itu aja. Ya, luzumul jamaah. Kalau jenengan istiqomah, insya Allah hidupnya baik, hidupnya berkah. Oke, ayo amalkan sunnah Rasul dalam kehidupan supaya hidup kita jadi baik, mulia, berkah. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi umurina wa umurina wa hayatina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa arzaqina wa amwalina wa kulli syai'in a'taitana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina lima amartana wa waffir lana bima dhamminta lana min khairi dunya wal akhirah wa qawli yaqinana wa ansurna ala a'daina fil dhahiri wal batin wa nas'aluka Allahumma bima sa'alaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam min an-nuri wal yaqin wa bima sa'alaka bi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufiq innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.